Halo semuanya, kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Terminator Salvation. Adalah sebuah film fiksi ilmiah militer Amerika yang rilis di tahun 2009, disutradarai oleh Maggie dengan naskah ditulis oleh John Brancato dan Michael Ferris. Film yang berdurasi 115 menit ini dibintangi oleh Christian Bale, Sam Worthington, Bryce Dallas Howard, dan Anton Yelchin. Ini adalah film keempat dari franchise Terminator dan bisa dibilang lanjutan dari Terminator Rise of the Machines pada tahun 2003, di mana setelah hari pembalasan atau Judgment Day, Skynet telah mengambil alih kekuasaan atas manusia, dan seperti yang telah diramalkan, John Connor menjadi bagian dari pasukan perlawanan atau Resistance bertempur melawan Skynet. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah scene di mana pada tahun 2003, seorang narapidana bernama Marcus Wright akan menjalani hukuman mati. Dr. Serena Coogan dari Cyberdyne beberapa kali datang mengunjungi Marcus untuk menawarkan kehidupan kedua melalui penelitiannya. Walaupun awalnya menolak, tapi pada akhirnya menjelang eksekusi, Marcus berubah pikiran karena Serena menjelaskan semua ini demi masa depan umat manusia dan mungkin bisa menjadi sebuah penebusan bagi Marcus. Di awal abad 21, Skynet, sebuah AI atau program pertahanan militer yang sangat cerdas, secara tiba-tiba berinisiatif melindungi dirinya sendiri. Menganggap manusia sebagai ancaman atas keberadaannya, Skynet memutuskan menyerang lebih dulu dengan menciptakan perang nuklir. Bagi sebagian kecil manusia yang selamat, peristiwa itu dianggap sebagai Judgment Day, yang artinya hari pembalasan atau lebih dikenal dengan kiamat. Mereka harus hidup dengan mimpi buruk yang baru, berperang melawan mesin pemusnah ciptaan Skynet yang disebut dengan Terminator. Ketika perang berlanjut, dalam keputusasaan, sebagian pemimpin resisten percaya pada seorang pria yang dianggap memegang kunci kemenangan. Namun sebagian lagi hanya menganggapnya sebagai nabi palsu. Pria itu adalah John Connor. Pada tanggal 21 Mei 2018, John bersama General Olsen dan pasukan Resistance melakukan penyerangan ke salah satu fasilitas penelitian Skynet. Misi mereka adalah merampas sebuah data komputer yang diduga sangat penting. Setibanya di fasilitas, awalnya mereka tidak menemukan apapun. Ini begitu mencurigakan karena di dalam tempat itu hanya ada satu robot penjaga. Masuk lebih dalam lagi, barulah mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Selain mayat-mayat korban penelitian, di sana juga mereka menemukan puluhan orang yang masih hidup dikurung layaknya tikus percobaan. Barbarossa sebagai ahli komputer menduga inilah yang dicari oleh komandan mereka. Para tahanan itu dibawa ke San Francisco untuk proyek penelitian dan pengembangan Terminator baru, yaitu T-800. Alangkah terkejutnya John ketika mengetahui hal itu. Ini bahkan lebih buruk daripada T-800 yang diketahuinya. Sebenarnya John masih ingin memeriksa tempat itu, tapi Olsen meminta John untuk fokus pada misi dan memerintahkannya memeriksa permukaan. Setibanya di permukaan, ternyata sejak tadi mereka telah diserang. Melihat sebuah pesawat musuh, John langsung melakukan pengejaran demi mengamankan Olsen dan pasukannya yang masih di dalam. Namun sayangnya sesaat kemudian musuh mengirimkan sebuah rudal untuk menghancurkan fasilitas sehingga menewaskan pasukan Resistance. Helikopter John pun terjatuh akibat ledakan dahsyat itu. Tiba-tiba saja, sebuah Terminator meraih bahu John dan langsung menghempaskannya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Sialnya John hanya bersenjatakan sebuah pistol yang mana akan sangat sulit untuk menghancurkan robot itu. Beruntung di saat terakhir, Terminator kembali melempar John ke helikopternya. Lalu dengan cepat, John menggunakan senjata mesin dan memusnahkan robot itu. John melaporkan kondisinya kepada markas. Walaupun data-data yang dibutuhkan berhasil dikirim, namun sangat disayangkan seluruh pasukannya tewas akibat ledakan. Malam harinya setelah John pergi, muncul seorang pria dari balik reruntuhan itu yang ternyata adalah Marcus Wright.
Kematian seluruh anggota timnya dalam misi membuat John marah. Dia bahkan nekat melompat di tengah-tengah laut karena para komandan menolak bertemu dengannya. Pusat komando Resistance berada di dalam sebuah kapal selam. Komandannya terdiri dari beberapa orang jenderal, yang mana salah satunya adalah Ashdown. Dia adalah salah satu orang yang tidak percaya dengan ramalan, apalagi tentang John Connor. Setelah memberikan peringatan, para jenderal menjelaskan tujuan dari misi tersebut. Skynet menggunakan gelombang pendek untuk berkomunikasi dengan pasukan robotnya. Belakangan ini, Intel telah menemukan sinyal tersembunyi di bawah sinyal utama yang diyakini sebagai pengendali mesin. Jika memang benar demikian, berarti manusia bisa menggunakan sinyal yang sama untuk menonaktifkan pasukan robot dan bahkan bisa mematikan Skynet sehingga mengakhiri perang. Walaupun belum pernah ada yang mencobanya, tetapi para jenderal sangat yakin bahwa rencana mereka akan berhasil. John mengajukan diri untuk menguji alat itu, dan bila percobaan itu berhasil, serangan akan dimulai 4 hari lagi. Karena menurut data yang disadap dari Skynet, semua orang yang berada di dalam kapal selam akan mati di akhir minggu. Kebetulan, nama John berada di urutan kedua, setelah nama seorang pemuda yang tidak dikenal bernama Kyle Reese. Kemudian John pun kembali ke markas Resistance dengan membawa kabar duka atas kematian rekan-rekannya. Hal lain yang sangat mengganggu pikirannya adalah keselamatan Kyle. Karena menurut pesan dari ibunya, Sarah, nantinya John akan mengirimkan Kyle ke masa lalu untuk melindungi Sarah, di mana saat itu Kyle akan jatuh cinta kepada Sarah. Mungkin ini akan membuatmu gila, tapi jika kau tidak mengirimkan Kyle, maka John Connor tidak akan pernah ada, dan secara otomatis Skynet akan memenangkan perang. Begitulah pesan dari sang ibu. Sementara itu di tempat lain, Marcus memulai petualangannya di dunia baru. Kondisinya yang benar-benar kacau membuat Marcus bertanya-tanya, musibah apa yang telah menimpa dunia? Dari kejauhan dia melihat sosok manusia yang memegang sebuah senjata dan mencoba menyapanya. Ternyata yang dilihat Marcus adalah Terminator. Sesuai dengan namanya, tujuan robot itu hanya satu, yaitu memusnahkan makhluk hidup, terutama manusia. Untungnya seorang pemuda dengan berani menyelamatkan Marcus. Bersama dengan seorang gadis kecil, dia sudah menyiapkan perangkap dan menghancurkan Terminator seri T-600 tersebut. Pemuda itu bernama Kyle Reese. Melihat Marcus membentak gadis kecil bernama Star, Kyle langsung mengarahkan senjatanya. Selain itu, Kyle juga merasa curiga bahwa Marcus bukanlah anggota Resistance. Jika kau berani menodongkan senjata kepada seseorang, pastikan kau telah siap untuk menembaknya. Marcus langsung merebut senjata Kyle, namun dia sama sekali tidak berniat jahat, hanya merasa bingung dengan apa yang terjadi dengan dunia. Akhirnya dari penjelasan Kyle, Marcus mengetahui bahwa dia telah tertidur selama 15 tahun dan melewatkan hari kiamat. Lalu mereka memutuskan pergi dari sana karena sebuah pesawat robot yang disebut dengan Hunter Killer telah mengetahui keberadaan mereka. Situasi akan lebih berbahaya di malam hari karena para robot dilengkapi dengan inframerah yang mana bisa dengan mudah melacak manusia. Malam itu, Marcus mengajarkan sebuah trik kepada Kyle dan juga memperbaiki sebuah radio tua yang dulunya gagal diperbaiki oleh ayah Kyle. Kebetulan saat itu John sedang mengudara. Dia mengajari cara menghadapi Terminator T-600 dan memberitahukan letak kelemahannya. Mesin berkembang lebih cepat dari apa yang diperkirakan. Terminator baru sedang dikembangkan untuk memusnahkan manusia dengan cara yang baru pula. Skynet sedang merencanakan sesuatu yang besar, namun Resistance memiliki rencana yang lebih besar. Ini adalah John Connor. Jika kau mendengarkan siaran ini, maka kau adalah seorang Resistance. Kata-kata tersebut seakan menerangi malam yang gelap dengan semangat yang membara. Kyle pun berpikir bahwa John Connor lah yang menjadi tujuan mereka selanjutnya. Keesokan paginya setelah berhasil memperbaiki mobil, terjadi perdebatan di antara Marcus dan Kyle mengenai arah tujuan mereka. Ternyata sejak tadi mereka diawasi oleh robot mata-mata yang disebut dengan aerostat. Diduga robot itu datang setelah mendengar suara musik yang tiba-tiba menyala setelah Marcus menyalakan mobilnya. Marcus dan Kyle pun melupakan perdebatan mereka dan memutuskan untuk melarikan diri dari robot itu. Aerostat berhasil memindai wajah Kyle, tapi untungnya Marcus berhasil menjatuhkan robot itu dengan melemparkan kunci roda. Pelarian pun berlanjut hingga di sebuah reruntuhan pom bensin yang terdapat lambang Resistance. Walaupun awalnya disambut dengan tidak baik, seorang wanita tua yang dihormati mau membantu mereka, setidaknya dalam hal makanan. Namun tiba-tiba saja mereka merasa getaran dan kemudian muncul robot raksasa yang langsung menculik wanita tua dan menembaki semua orang yang melarikan diri. Dengan meledakkan tangki bensin, Marcus berniat menghancurkan robot itu.
Tapi ternyata itu belum cukup. Robot raksasa kembali bangkit, menembakkan meriam plasma, lalu melepaskan moto Terminator. Serangan pun terus berdatangan hingga akhirnya truk mereka terbalik, sehingga membuat Kyle dan Star ditangkap. Robot-robot itu begitu tangguh. Mereka bisa mengetahui Marcus yang mencoba membebaskan para tahanan. Bahkan salah satu pesawat tempur yang dikirimkan John dengan mudah ditembak jatuh. Dan menurut radar, robot pengangkut tahanan itu sedang menuju ke utara, tepatnya ke San Francisco. Beberapa waktu kemudian, Marcus menyelamatkan seorang pilot bernama Blair Williams. Wanita itu menjelaskan tentang pesawat robot yang baru saja mereka hadapi. Menurutnya sangat kecil kemungkinan orang-orang yang telah ditangkap akan bertahan hidup. Namun jika Marcus masih bersikeras, Blair menyarankan untuk berkonsultasi dengan John yang berada di markas. Marcus pun setuju dan memulai perjalanan mereka yang diperkirakan memakan waktu 2 hari. Di tengah-tengah perang melawan musuh yang sama, masih ada saja para kriminal busuk yang memanfaatkan kesempatan. Malam itu mereka melakukan pelecehan terhadap Blair. Tapi untungnya tiba-tiba Marcus muncul dan berhasil menghajar mereka. Awalnya Blair yang merasa marah hendak membunuh salah satu dari kriminal itu. Namun pada akhirnya dia sadar bahwa itu sama saja mengurangi jumlah spesies manusia yang hampir punah. Sementara itu di tempat lain, setelah berhasil menonaktifkan robot kecil dengan menggunakan gelombang jarak pendek, ternyata John juga berhasil menerapkannya pada robot sekelas Hunter Killer. Ini merupakan kabar baik yang dinantikan oleh para jenderal, karena esok hari jam 4 pagi, mereka akan melakukan serangan ke San Francisco. Namun muncul masalah baru. Jenderal sama sekali tidak memikirkan keselamatan para tahanan di sana, seolah-olah perang telah menghapus rasa kemanusiaan dari hati mereka. Keesokan paginya, Blair dan Marcus sudah memasuki wilayah markas Resistance. Mereka melewati wilayah ranjau magnet yang dipasang khusus untuk para robot. Ketika mereka berjalan melewatinya, sebuah ranjau menempel di kaki Marcus dan langsung meledakkannya. Sesaat kemudian, Marcus terbangun di markas Resistance, dan alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui dalam tubuh Marcus hanya ada satu organ, yaitu jantung, yang dilindungi oleh kerangka berbahan logam. Mengetahui hal itu, John langsung mendatangi Marcus yang kini berada di ruang tahanan. Selama ini, Marcus merasa bahwa dia adalah manusia hingga dia menyaksikan sendiri tubuhnya. Marcus tidak menceritakan apa yang terjadi pada dirinya di masa lalu, karena dia sadar semua itu akan percuma. Tapi Marcus berani bersumpah baru mengenal nama John Connor 2 hari yang lalu. Selain itu, dia juga menegaskan tujuannya berada di sana, dan dia tidak berniat membunuh siapapun termasuk Kyle Reese. Karena saat ini Kyle telah ditangkap oleh robot pengangkut, dan jika Marcus memang berniat membunuhnya, seharusnya sudah dilakukan 2 hari yang lalu ketika berada di LA. Sementara itu di San Francisco, salah satu markas Skynet, Kyle dan Star, serta para tahanan lain dipersiapkan untuk masuk ke dalam sel. Sebuah robot berhasil memindai wajah Kyle yang ternyata adalah target utama mereka. Akhirnya pemuda itu pun diambil dan diasingkan dari tahanan lain. Semua pengakuan dan penjelasan Marcus membuat John bingung, ditambah pembelaan dari Blair, dan juga dalam rekaman Sarah sama sekali tidak menjelaskan tentang robot seperti Marcus. Kali ini John benar-benar merasa telah dibuat buta akan masa depan. Namun jika benar apa yang dikatakan Marcus, bahwa saat ini Kyle sedang berada di Skynet, maka komando akan mengebom ayah John bersama tahanan lainnya. Barnes yang ditugaskan mengawasi Marcus, mengunjungi John di ruangannya. Ternyata pria itu dikelabui oleh Blair yang berniat membebaskan Marcus. Tidak tanggung-tanggung, John memerintahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Marcus dan Blair. Lagi-lagi demi mengelabui rekan-rekannya, Blair menyerahkan diri setelah sebuah ledakan. Tapi Marcus masih belum benar-benar aman karena John yang menggunakan helikopter berhasil menemukan pria itu dan menghujaninya dengan peluru serta meledakkan bom yang diletakkan di tepi sungai. Ketika memeriksa sungai pasca ledakan, tiba-tiba para hydrobot melompat dan membunuh pilot sehingga helikopter pun terjatuh. Dalam keadaan terdesak, John berusaha menembaki semua hydrobot yang menyerbunya. Namun sangat disayangkan, John kehabisan peluru. Jika Marcus tidak muncul di saat-saat terakhir, sudah pasti John akan mati terbunuh.
Marcus merasa muak karena terus melarikan diri. Lagi pula tembakan John tidak akan mempan terhadapnya, kecuali diarahkan ke jantung. Tapi John harus menerima konsekuensinya. Jika Marcus mati, maka Kyle juga akan mati. Marcus menawarkan bantuan. Karena dia adalah robot, sudah pasti Skynet akan dengan mudah membiarkannya masuk. Dan saat itu Marcus akan segera memberikan segala informasi tentang Skynet, termasuk keberadaan Kyle. Keyakinan di mata Marcus membuat John percaya bahwa walaupun bertubuh robot, tapi pria itu masih memiliki sisi kemanusiaan yang kuat. Akhirnya John pun setuju dan menyerahkan sebuah alat untuk berkomunikasi, sekaligus mengirim data-data dari Skynet. John masih bertanya-tanya, robot jenis apakah Marcus sebenarnya? Aku tidak tahu, John. Itulah tujuanku ke Skynet, mencari tahu siapa penciptaku. Setelah Marcus meninggalkan tempat itu, John langsung menemui Blair. Dia melepaskan wanita itu karena telah mengakui sebuah kebenaran tentang Marcus. Pagi harinya, sesuai dengan rencana awal, General Ashdown menghubungi John untuk memeriksa kesiapan pasukannya. John dengan tegas menentang misi tersebut dan akhirnya membuat dia dikeluarkan dari Resistance. Untungnya pria itu memiliki orang-orang kepercayaan yang sangat loyal, sehingga John bisa kembali mengudara untuk menunda semua serangan. Setelah berpamitan dengan istrinya, secara diam-diam John meninggalkan markas dan membajak sebuah moto Terminator untuk membawanya ke utara. Beberapa jam kemudian, Marcus yang telah tiba lebih dulu di wilayah Skynet langsung mendapatkan izin masuk karena dikenali sebagai bagian dari Terminator. Setibanya di dalam, dia langsung mengunduh data untuk dikirimkan kepada John yang baru saja tiba. Data-data tersebut berupa lokasi para tahanan termasuk Kyle, serta kode pengaman ke ruang penjara. Selain itu, Marcus juga berhasil mengakses seluruh peristiwa yang terjadi selama dia tidur. Mulai dari kematian Dr. Serena akibat kanker, penelitian cybernetik yang dilanjutkan oleh Skynet, hingga video perang nuklir yang menyebabkan kiamat. Berkat data-data yang diberikan Marcus, John berhasil menyelinap masuk ke ruang penjara. Namun setelah membebaskan semua tahanan, dia sama sekali belum menemukan Kyle. Kembali ke Marcus yang kembali dibangkitkan dengan tubuh yang sudah diperbaiki. Pada layar, muncul sosok Serena yang ternyata adalah Skynet. Dia mengambil wujud Serena agar lebih mudah berkomunikasi dengan Marcus. Skynet menjelaskan bahwa Marcus adalah satu-satunya prototipe yang akan digunakan sebagai penyusup. Meskipun menolak, tapi sudah tidak ada lagi jalan bagi Marcus untuk kembali menjadi manusia karena segala hal yang dilakukannya sudah diprogram oleh Skynet. Saat manusia dalam keadaan putus asa, mereka akan mempercayai apa yang mereka inginkan. Maka Skynet memberikannya sebuah tipuan dalam bentuk sinyal yang mereka pikir adalah peluang untuk mengakhiri perang. Dan itu memang benar, tapi manusialah yang akan musnah, bukan Skynet. Hal ini langsung dibuktikan dengan sebuah serangan mematikan ke kapal selam yang menjadi pusat komando Resistance. Ketika mendekati salah satu sel, muncul notifikasi pada alat yang dibawa John. Sangat mengejutkan, ternyata yang keluar dari sel itu bukanlah Kyle, tapi Terminator baru dengan seri T-800. John tidak bisa melarikan diri karena dia belum menemukan Kyle. Melihat John yang sedang dihajar oleh Terminator, akhirnya Marcus membulatkan tekad lalu menghancurkan chip di belakang kepalanya. Aku lebih baik hidup sebagai separuh manusia daripada menjadi mesin seutuhnya. Kembali ke John, akhirnya dia berhasil menemukan Kyle. Ini merupakan pertama kalinya John bertemu dengan ayahnya. Bersama Kyle juga ada Star, dan mereka sedang dikejar-kejar oleh Terminator T-600. Melihat ketidakmampuan T-600 dalam menjalankan tugasnya, T-800 dengan brutal langsung menghancurkan tubuhnya. Akhirnya John Connor menembakkan grenade launcher untuk menahan robot itu sehingga bisa melarikan diri bersama Kyle dan Star. Di ruangan lain, mereka menemukan pabrik Terminator T-800, di mana Skynet sedang memproduksinya secara besar-besaran. Selain itu, Star menemukan fusi nuklir yang menjadi sumber tenaga T-800. Karena ledakan yang dihasilkannya cukup besar, maka itu akan sangat berguna untuk menghancurkan markas Skynet. Tapi sebelum itu, mereka harus berhadapan dengan T-800-nya sendiri, yang sejak tadi memburu mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, selain terus melarikan diri. Tapi John berpikir bahwa mungkin ini saatnya dia menghancurkan Skynet. Oleh karena itu, dia mengirimkan Kyle dan juga Star ke atas. Baru setelah itu John akan menghadapi T-800. Tidak seperti pendahulunya yang berat, T-800 didesain lebih ringan agar bisa bergerak lebih cepat, sehingga bisa bertarung dengan lebih baik. John benar-benar dibuat kewalahan, hingga akhirnya terdesak. Untungnya Marcus datang dan langsung menerjang T-800.
Terjadi pertarungan sengit di antara dua robot paling mutakhir itu. Namun sayangnya Markus mempunyai kelemahan, yaitu jantungnya. T-800 mengetahui hal tersebut, sebuah pukulan keras mendarat tepat sasaran, membuat Markus tak sadarkan diri. Sementara itu, para pasukan Resistance yang sebelumnya menerima panggilan dari John telah tiba di markas Skynet. Mereka bertemu dengan Kyle dan mendapatkan informasi bahwa John masih berada di dalam bertarung dengan T-800. Selain kecepatan dan ketahanan, prosesor T-800 juga mengalami pembaruan. Dia bisa mencari kelemahan bahkan mengatur siasat untuk mengelabui target. T-800 meniru suara Kyle untuk memancing John. Cara itu benar-benar berhasil, sehingga membuat John kembali terpojok. Namun John masih belum menyerah. Dia melubangi wadah yang berisi timah panas untuk mengguyur sang Terminator, lalu membekukannya. No way! You son of a... John bergegas membangkitkan Markus karena itu hanya menahan Terminator selama beberapa menit saja. Beberapa pukulan John ke bagian dada tidak memberikan efek apapun. Akhirnya dia memanfaatkan aliran listrik dan itu berhasil membuat Markus terbangun. Namun sangat disayangkan, tiba-tiba saja sebuah besi menembus dada John. Melihat hal itu, Markus dengan cepat meraih besi di dada John, lalu menancapkannya ke leher T-800, sekaligus mencabut kepalanya. Tak lama kemudian setelah dibawa ke helikopter, John mengakhiri pertempuran dengan menekan tombol pada detonator dan meledakkan bom yang telah dipasangnya. Sebuah ledakan yang cukup dahsyat sehingga mampu menghancurkan seluruh bangunan di wilayah itu. Kondisi John semakin memburuk. Serangan dari T-800 membuat jantungnya tidak mampu bertahan dan diperkirakan hidup John sudah tidak lama lagi. John menyerahkan jaketnya kepada Kyle. Dengan ini pemuda itu telah resmi diangkat sebagai anggota Resistance. Dari data-data Skynet, Markus mengetahui betapa pentingnya eksistensi John bagi masa depan manusia. Oleh karena itu, Markus menawarkan jantungnya untuk diberikan kepada John. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Bagi Markus, inilah kesempatan keduanya yang akan digunakan untuk menebus dosa. Ada sesuatu yang menjadikan diri kita sebagai manusia, sesuatu yang tidak bisa diprogram atau dimasukkan ke dalam sebuah chip, hati. Itulah yang membuat perbedaan antara manusia dan mesin. Film pun ditutup dengan menampilkan John yang terbangun di dalam sebuah helikopter. Langit dipenuhi dengan badai masa-masa sulit dan penuh penderitaan. Pertempuran ini telah dimenangkan, tapi peperangan melawan mesin masih akan terus berlanjut. Walaupun jaringan global Skynet semakin kuat, Resistance tidak akan berhenti sampai semua itu dihancurkan. Ini adalah John Connor, tidak ada takdir selain yang kita ciptakan. Dan tamat. Bagaimana alur ceritanya? Apakah menarik? Menurut sebuah artikel yang saya baca, pada awalnya Salvation menawarkan sesuatu yang berbeda dan mengejutkan pada ending filmnya. Tapi itu berubah akibat naskah tersebut bocor dan mendapatkan reaksi buruk dari para penggemar. Dan bisa dikatakan bahwa ending yang ini terasa lebih baik, walaupun memang belum bisa mengembalikan kejayaan film ini ke zamannya Terminator 1 dan 2, yang menurut orang-orang menjadi blockbuster terbaik yang pernah dibuat. Oke, mari kita masuk ke segmen penjelasan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada ending Salvation, Markus mendonorkan jantungnya kepada John, sehingga membuatnya tetap hidup. Namun yang terjadi pada naskah sebelumnya sama sekali berbeda. John dinyatakan tewas akibat luka-lukanya setelah bertarung dengan T-800. Kate Brewster, Kyle Reese, dan juga Barnes merasa bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Karena bagaimanapun John Connor adalah penyelamat umat manusia, sekaligus pemimpin gerakan perlawanan yang pada akhirnya mengalahkan Skynet dan pasukan robotnya. Akhirnya, mereka mengambil langkah yang bisa dibilang gila. Mereka sama sekali tidak mengumumkan kematian John, tapi malah mencakokkan kulit John pada kerangka Markus, sehingga Markus akan berperan sebagai John Connor. Setidaknya, itu akan membuat harapan manusia tetap ada. Menariknya, sutradara McG mengungkapkan sebuah ending dengan versi lain yang lebih gelap. Markus membunuh John, lalu menjadikannya sebagai wajah baru Skynet. Bisa jadi tubuhnya dibawa ke Skynet atau dengan sistem pencakokan. Karena faktor perjalanan waktu, hari kiamat atau Judgment Day terus bergeser. Yang awalnya kalau saya tidak salah, tanggal 29 Agustus 1997. Lalu Sarah melakukan banyak hal untuk mengubahnya. Akhirnya membuat Judgment Day bergeser ke 25 Juli 2004. Seperti dalam film Rise of the Machine.
Di film Salvation sendiri hanya dijelaskan bahwa kiamat akan terjadi pada awal abad 21. Namun dalam novelnya sempat disinggung dan ternyata sama seperti Rise of the Machine, yaitu 25 Juli 2004. Apapun yang Sarah lakukan, sekeras apapun usahanya, kiamat hanya akan tertunda, yang artinya suatu saat pasti terjadi. Karena tidak hanya Sarah yang berusaha di sini, melainkan Skynet juga. Dia terus mengirim Terminatornya secara diam-diam untuk mengendalikan orang-orang yang berpengaruh dengan terjadinya Judgment Day. Seperti yang dilakukan Terminator TX terhadap ayahnya Kate. Mungkin bagi yang sudah menonton serial Sarah Connor Chronicle, pasti sudah tidak asing dengan rencana rahasia Skynet yang satu ini. Oke, sekarang rencana utama. Walaupun berhasil mendatangkan kiamat bagi umat manusia, tapi pada kenyataannya Skynet tetap kalah di masa depan oleh kepemimpinan John Connor atas pasukan Resistance. Oleh karena itu, Skynet terus merencanakan sesuatu yang baru, mulai dari menggagalkan kelahiran John dengan membunuh Sarah di tahun 1984, membunuh John kecil di tahun 1995, dan membunuh Catherine Brewster, istrinya John, di tahun 2004. Atas semua kegagalan itu, saya pikir Skynet menjadi semakin berkembang dengan merencanakan misi yang lebih halus, yaitu mengirimkan Terminator untuk menyamar menjadi petinggi Cyberdyne, sistem genetic division, atau mungkin menyamar sebagai Dr. Coogan untuk mempengaruhi Marcus agar mengizinkan tubuhnya untuk dijadikan bahan penelitian. Kemudian secara diam-diam menanamkan chip pada otak Marcus berisi semua rencana Skynet di tahun 2018, yaitu menyelinap ke markas Resistance dan menculik John. Terus mengapa Kyle tidak langsung dibunuh saja, Bang? Atau kesempatannya banyak? Tentu tidak, karena rencana Skynet tidak sesederhana itu. Saya yakin kali ini dia menginginkan kemenangan mutlak atas manusia. Ini berdasarkan tidak dibunuhnya John di awal film. Padahal Skynet mengetahui bahwa datanya telah diretas oleh Barbarossa, dan di permukaan, para robot telah membunuh beberapa Resistance. Tapi setelah John keluar dan Barbarossa telah selesai mengirimkan data, Skynet langsung menembakkan rudal untuk membunuh semua pasukan John, termasuk General Olsen. Nggak juga, Bang, Terminatornya juga kejar John di awal film. Oke, dari bentuknya kita pasti tahu bahwa itu seri T-600, yang paling lemah dan mudah untuk dilumpuhkan. Saya yakin robot itu rusak, bahkan dia tidak memindai John sebelum menyerangnya. Selain itu, Skynet mengatakan misi Marcus adalah menyusup dan membawa target ke Skynet, dan itu berhasil. Tanpa sadar, Marcus melakukan semuanya. Rencana Skynet untuk membunuh Jenderal juga berjalan lancar. Lokasi pusat komando telah diketahui sejak Barbarossa secara tidak sadar mengirimkan data yang ternyata adalah pelacak. Tapi saya tidak bisa memastikan tujuan sebenarnya dari Skynet, karena film ini memiliki dua ending yang tidak akan pernah ditayangkan. Apakah kalian pernah menonton Back to the Future 2? Sistem time travel Terminator kurang lebih sama seperti yang dijelaskan oleh Dr. Emmett Brown. Singkatnya, semua dibangun di atas predestination paradox. Apapun yang sudah terjadi haruslah terjadi. Seseorang yang melakukan perjalanan waktu pastilah karena seseorang yang sama di waktu yang lebih maju pernah melakukan perjalanan waktu, dan seseorang yang sama di waktu yang lebih lampau juga akan melakukan perjalanan waktu. Contohnya, John mengirimkan Kyle ke masa lalu untuk bercinta dengan sang ibu, yaitu Sarah, sehingga John bisa terlahir. Nantinya ketika John yang baru lahir telah dewasa dan berperang dengan Skynet, dia juga akan melakukan hal yang sama. Jika tidak, maka secara otomatis John akan lenyap. Sama halnya dengan Skynet, mengirimkan T-800 ke masa lalu, selain untuk membunuh Sarah, bagian tubuh dari Terminator akan diserahkan kepada ilmuwan sebagai awal mula dikembangkannya komputer canggih dan robot. Skynet pasti tercipta, dan kiamat pasti akan terjadi. Namun di masa depan, John dan Resistance tetap akan memenangkan pertempuran, atau minimal akan terus mempersulit Skynet untuk mencapai kemenangannya. Berikut saya gambarkan sedikit timeline film Terminator. Untuk Genesis dan Dark Fate, insya Allah akan saya bahas di lain kesempatan. Mungkin sebaiknya tidak usah berpikir terlalu keras demi memahami time travel dalam film Terminator, karena seperti yang dikatakan Sarah dalam rekamannya, astaga, orang akan gila jika memikirkan ini. Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salahnya selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, atau mungkin ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe
subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!